untuk beraktivitas, mendengar, menganalisis, menelaah, berpikir, yang merasakan dengan hati kita. Lalu pengamalan ilmu yang telah kita ketahui tadi melalui kerja, yang kerjanya jangan serampangan. Artinya di sana akan diminta. Lalu relasi kerja siapa itu? Teman. Interaksi sosial kita di dalam melakukan. Terus hasilnya gimana? Outputnya? Outputnya akan dilihat dari waktu yang telah tersedia. Supaya apa? Supaya nanti kita mampu dan bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan sinergi, mampu dilakukan dengan bersama-sama, memang di sini capek, memang di sini perlu ekstra. Tetapi di sini Allah memberikan rahmat. Rahmat itu diberikan sesuai dengan ikhtiar. Contoh, ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dia diberi rahmat? Karena dia berikhtiar mengucapkan salam. Coba kalau nggak mengucapkan salam, maka tidak diberi rahmat. Contoh lagi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Qur'an, dengarkan supaya kamu mendapat rahmat. Karena membaca Al-Qur'an, maka dia dapat rahmat. Jadi ikhtiarnya dulu, usahanya dulu. Maka dari usaha dan ikhtiar itulah Allah turunkan rahmat. Nah, disinilah dibutuhkan kerja dan relasi kerja serta hasil kerja. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan kepuasan batin. Yang Allah ganti kepuasan batin itu bukan di dunia, tapi dunia akhirat. Apa bentuknya? Macam-macam. Baik, berikutnya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-14 ayat ke-7. Dan tatkala Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat itu. Maka kalau kita bersyukur, berterima kasih atas aktivitas di sini, aktivitas kegiatan ini, maka Allah tambahkan. Tetapi kalau kamu malas-malasan, kalau kamu orientednya dunia, maka akan kamu dapatkan 1 tambah 1 sama dengan 2 tadi. Tidak akan 20, tidak akan 30, tidak akan 40. Kenapa? 30, 40, 50 hak prerogatif Allah. Tetapi 1 tambah 1 itu hak prerogatifmu. 1 tambah 1 berapa? 2. Mari kita gunakan ilmunya tukang foto. Tahu tukang foto? 3 kali 4 berapa? 5.000. Nanti 5.000 saya cetak. Yang 2 kali 3, yang 4 kali 6 itu berapa? 7.500 kalau nggak salah. 15.000. Udah. Coba kalau anak-anak 3 kali 4 berapa? 12. Nah, ini ada di zamannya Imam Syafi'i, teman-teman. Ya, ada seseorang itu 5 tambah 5 bukan tambah, ada sesuatu jawabannya A. Terus dia menyalahkan. Berkali-kali disalahkan. Terus dia datang ke Imam Syafi'i. Lalu yang dibenarkan yang salah tadi. Pak Imam, iya, karena kalau kamu ngikuti itu kamu juga bodoh. Ya biar aja dia jawab begitu, karena ilmunya belum nyampe. Makanya di situ kita harus melakukan hal terbaik. Wala in kafartum, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang menolak nikmat kerja, nikmat relasi kerja dan seterusnya, maka kata Allah, azabku apa dibentuknya apa? Kemalasan. Apa ya? Rasanya itu apa gimana gitu ya? Ya, kayaknya hidup di dunia itu kayaknya lebih baik mati aja lah. Kenapa? Karena dia tidak punya orientasi hidup. Sini. Baik. Nah, maka dunia harus berputar seperti ini. Tapi sinergi nih. Nah, ya, yang kecil ini memutar yang gede. Oke. Oke, ibadah ada 2, yakni ibadah mahdhah khusus, ibadah am, ibadah umum. Bagaimana ibadah yang kita jalankan dalam menuntut ilmu itu? Contohnya apa?
sosial, ekonomi, politik, seni budaya, pendidikan, dan ini. Nilai pendidikan ini umum, tapi di dalam pendidikan itu bisa khusus ketika diajarkan contohnya sholat, ngaji, dan sebagainya. Nih. Sosial, interaksi. Tetapi nanti berbicara khusus ketika di sini diajarkan infak, sodako, terus ekonomi umum, tetapi menjadi khusus ketika berkaitan bagaimana ekonomi menurut Islam, berarti syariah. Begitu juga politik. Ya, apa yang dibilang Kiai Haji Hasyim Musyadi 2012 yang lalu, sekarang sudah terjadi 2020. Jadi sekarang Indonesia ini dijual. Siapa yang menjual? Mereka melalui undang-undang. Yang kemarin Dr. Busro Mukordas memprotes produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. Salah satunya adalah Omnibus Law. Di dalamnya manusia kayak jenengan, makanya disindir sama Menteri PMK. Sama Menteri PMK Muhajir Effendi. Siapa Muhajir Effendi? Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nyindirnya begini kalimatnya. Tolong kata-katanya ya. Katanya, orang miskin berjodoh berbesan dengan orang miskin, maka akan mendapatkan kemiskinan yang baru. Maknanya apa itu? Maknanya bukan miskin secara ekonomi nantinya, tapi kemiskinan secara ini, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Dibuat sedemikian rupa hingga akhirnya dia tidak berkutik. Itulah teman-teman sekarang bangkit melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah skalanya nasional maupun internasional. Ya. Baik, yang berikutnya ibadah khusus, yakni toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Apanya suci? Satu, suci badannya. Dua, suci hatinya. Kalau kata penyanyi itu suci dalam debu. Apa itu yang nyanyi suci dalam debu ini? Ya, itulah toharoh. Terus bagaimana sholat kita bermakna adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah sesuatu yang sifatnya keji dan munkar. Lalu zakat yang sudah kita keluarkan sekian tahun, utamanya setiap tahun, terutama zakat fitrah, itu berdampak secara masif. Saat ini belum, masih urusannya perut. Ya. Terus yang berikutnya puasa. Puasa ini masih menjadi apa namanya? Apa ya istilahnya? Masih menjadi ibadah apa ya? Tahunan. Belum menjadi puasa dalam artian yang luas. Apa itu? Puasa itu kan artinya menahan. Bagaimana mata kita mampu menahan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Karena betapa banyak ya orang itu tidak sanggup dia mampu puasa perut tapi tidak mampu puasa selera. Nafsu. Contohnya apa? Dia kemarin ngambil jilbab sama Mbak Endang, belum lunas Mbak Endang dia ngambil sama Bu Reni. Belum lunas sama Bu Reni ngambil lagi kerudungnya sama Bu Rahma. Akhirnya apa? Hidupnya cicil demi cicilan. Saya khawatir matinya mencicil. Kenapa? Tidak mau puasa. Haji ini adalah manifestasi dari implementasi rukun Islam. Terus akhirnya kurban. Berani dia berkurban segala hal karena dia adalah hamba yang siap menjadi panah dalam hidupnya. Panah itu artinya siap disasarkan kemana saja. Kalau sudah orientasinya itu. Kalau belum berat. Jangankan korban untuk orang lain, korban untuk dirinya sendiri juga nggak mau. Jadi jangan heran. Terus selanjutnya akikoh, boro-boro kurban akikoh aja dia nggak mau. Ya, terus doa. Buktinya apa? Saya bisa buktikan. Dia beli sepeda motor harganya 15 juta, cicil tiap bulan itu 500.000 sanggup.
Tetapi giliran suruh akikoh, harga kambing 3 juta berat. Lebih berat beli sepeda motor. Doanya pendek-pendek. Apalagi dikirnya. Apa itu? Mestinya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Yang terjadi Allahumma lantas jalan. Jadi akhirnya orientasinya belum terimplementasi ke sini. Baik. Nah, apa saja boleh kecuali yang dilarang. Itu kalau umum. Apa saja boleh. Termasuk pendidikan yang kita lakukan. Apa yang dilarang? Item-itemnya nanti ada. Terus kalau ibadah khusus, apa saja tidak boleh. Ini ya, semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Ini tidak boleh puasa, tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Puasa itu tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam. Tetapi ada puasa mulai asar sampai besok asar. Ada puasa itu ngebleng. Ada puasa itu putih. Ada puasa itu pati geni. Ya. Ya, artinya hanya makan nasi sama makan kerupuk sama air putih. Ada puasa tidak makan dan minum, tapi sama istrinya dia nggak puasa. Jadi macam-macam. Baik. Oke. Kalau umum itu azas manfaat dan mudarat. Nah, ini kita nanti lihat ke sini nanti ya, lihatnya ya. Panjenengan saya ajak ke sini, ajak berpikir kritis. Ya, bagaimana azas manfaatnya, bagaimana azas mudaratnya, karena kita masuk ke item ini. Terus kalau ibadah khusus adalah azas kepatutan dan kesesuaian. Patut enggak ini dilakukan ini? Sesuai enggak ini dengan syariat? Oke. Terus la yukallifullah sunnah ya. Ini la yukallifus sunnah ya. Tidak harus mengikuti sunnah, tetapi di sini harus berorientasi apa yang telah ditetapkan oleh sunnah. Ya, difasiku sunnah, dan ini harus mengikuti sunnah, tuntunan jelas. Ya, contohnya adalah pendidikan. Zaman dahulu orang belajar itu berlantai, sekarang pakai meja. Dulu orang dulu pakai umum. Setelah itu pakai kapur, sekarang pakai spidol, sekarang lagi pakai infokus. Itu tidak harus ya. La ilaha ya billahi ta'ala, profesional syukur dan dasar ini ya. Dasarnya ikhlas ya. Satu-satunya surat dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak menyebut kata ikhlas. Ya. Coba bunyinya qul huwallahu ahad. Orang yang ikhlas itu adanya menyatakan Allah itu esa, semuanya orientasinya kepada Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Semuanya itu dipersembahkan secara spesial untuk Allah. Allah lam yalid wa lam yulad. Semuanya itu Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu dengan Allah. Artinya dia bekerja itu semata-mata karena mencari ridho Allah. Baik. Niatnya kayak apa kalau ikhlas itu? Ya, itqan amalnya kayak apa, perbuatannya. Terus yang ketiga itu adalah sikap terhadap hasil. Jadi biasanya kalau hasilnya nggak memuaskan, itu nggak boleh kalau orang ikhlas. Apapun hasilnya dia terima. Ya. Contohnya, saya tanya kepada biasanya kalau saya ngisi itu calon pengantin itu saya tanya, Mbak, sebentar lagi kalau sampai kepingin punya anak berapa? Rata-rata dia kepingin punya anak 2. Saya jawab, Mbak, 1 aja belum lahir kok sampai 2 itu beragam. Mestinya 1 dulu baru 2. Ya. Siapa tahu baru 1. Berarti dia ingin hidupnya anaknya keempat. Itu sikap terhadap amal hasilnya. Oke. Terus kalau la ilaha illallah itu orientasinya selalu cinta, senang. Cinta itu mahabbah, cinta itu suka, cinta itu demen.
bahasanya ya. Terus orangnya selalu bersyukur biarpun dia namanya bukan Pak Syukur. Terus orangnya itu selalu butuh kepada Allah, bukan Allah butuh sama dia, tapi dia butuh sama Allah karena lillahi ta'ala. Terus ini menjadi kewajiban, bukan menjadi beban. Ya, jadi pertama beban, lalu menjadi wajib, menjadi butuh, syukur, lalu cinta. Kalau sudah cinta, ini termin yang pertama. Itu ya. Baik, kalau profesionalisme apa itu? Yakni kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ya. Jadi kalau orangnya ikhlas itu kerja keras, kerja cerdas. Tidak semena-mena. Terus terampil, jujur, disiplin, kerjasama, setia, tanggung jawab. Makanya kan anak itu, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah sabar. Yes, yes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini semangat kita anunya. Terus orang yang bersyukur dan sabar itu orang yang ini. Orang selalu bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orangnya selalu rendah hati. Terus mau berbagi. Terus gembira, terus senang, biar punya utang terus ada senyum. Kenapa? Toh dia ngomong juga akan dibayari. Kenapa dia mau bayari? Nah, ini kan sabar, maaf. Terus lapang dada, padahal lapangannya sempit ya, tapi dadanya lebar, seluas lapangan. Terus lalu introspeksi diri. Nah ini yang akan kita lakukan. Baik, itu kira-kira teman-teman. Ya, oke. Kalau tanggung jawab seperti ini, saya tidak terlalu banyak, panjang lebar. Saya hanya memberikan ini. Kalau tadi hukum kayak gini, kalau nolak ya Tuhan, keluarga dan publik, ya. Kayak itu yang kena tangkap itu apa namanya itu prostitusi online itu baru dia minta maaf kalau ditangkap, belum ditangkap dan minta maaf. Oke, ini baik. Saya kira ini saya hanya memberikan kisi-kisi ya. Mudah-mudahan kisi-kisi ini tadi akan menghantarkan kita semua menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin.